Nek ana wong kok iso ngregani wong, ya iku pancene iku asli wong. Ana wong kok gak iso ngregani wong berarti lho sing jawab sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi jamil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furihi wa ali silsilatihi syai'ul lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin al awliya'illahi arifin husna khadi asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furihi wa ali silsilatihi syai'ul lillahi lahu al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayihikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amadan syai'ul lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis ta'lim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabil huda war rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتخصرنا بعبادك الصالحين في دنياي وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Perumahan Rungkut Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Mengawali pengajian subuh pagi hari ini, mari kita bertahmid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, di mana pagi ini kita semuanya dilimpahi rahmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu ibadah mahdhu, sholat fardu subuh, dan kegiatan rutin pengajian subuh atau kuliah subuh. Semoga hadir kita di Masjid Nurul Iman ini diiringi dengan tambahan nikmat, rahmat, ridha dan barokah dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung mengaji materi kajian kitab Al-Hikam. Sekarang nomor kajian 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'at adamil nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Al-huznu ala fuqdani ta'ati, merasa sedih lantaran kehilangan kesempatan untuk berbuat ketaatan, ma'ad adamin nuhudi ilaiha, tanpa disertai usaha atau upaya untuk bangkit mengerjakannya atau mengerjakan ketaatan itu, min alamatil ightirar, itu merupakan salah satu tanda ketertipuan. Kajian kitab Hikam pada nomor 72 ini akan mengurai, membahas manusia yang hidupnya tertipu, kebujuk. Tertipu apa? Tertipu siapa? Tertipu oleh yaitu godaan nafsunya serta terperdaya oleh setan. Jadi ada istilah dalam kitab Hikam, ada orang itu yang disebut kesedihan yang bohong. Perasaannya seperti sedih, hakikatnya tidak sedih. Siapa itu? Orang yang ketika yaitu perasaannya susah karena tidak bisa berbuat taat, berbuat kebaikan, tapi sudah diberi kesempatan oleh Allah waktu untuk bisa berbuat baik tapi tidak dikerjakan, itu adalah min alamatil ightirar. Contoh nyata manusia yang diperdaya oleh setan
dialihkan oleh nafsunya sendiri. Saya pikir kasus seperti ini nih umum, banyak menimpa manusia. Karena manusia itu sifatnya suka berkelit. Ketika dia masih banyak aktivitas masalah sibuk dalam tataran yaitu hidup masih usia produktif atau usia bekerja, maka kesempatan-kesempatan baik itu kadang-kala tidak bisa diikuti. Ada satu contoh. Orang bisa ikut ngaji kuliah subuh ini tidak gampang. Makanya beberapa hal saya ini selalu diminta untuk ngisi kajian subuh. Karena jumlah hari Ahad dalam satu bulan itu maksimal cuma 5. Dan ini Ahad yang ke-5 bulan Oktober. 3 hari yang lalu ada masjid sama dengan masjid yang namanya Nurul Iman di satu komplek perumahan di timur, yaitu Rukun Harapan sini, mengundang saya untuk ikut mengisi kajian subuh. Ya hari Ahad seperti itu. Terus saya bilang, mohon maaf nggak bisa Pak, saya sudah terjadwal Ahad ke-1 sampai ke-5 itu terisi semua. Ini orang mencari kesempatan, kepingin yaitu menutupi kekurangan-kekurangannya ketika masih dinas. Ia tidak pernah ikut ngaji subuh karena waktunya terburu-buru. Makanya kuliah subuh itu di mana rata-rata mesti hari Ahad atau hari Sabtu dianggap hari libur. Nah, sehingga pernah saya itu ngaji subuh itu jamaahnya yaitu usek koming, berkali-kali lihat jam aja karena dia punya dinas, karena ngajinya tidak hari Ahad. Lalu ketika sudah pensiun, sudah tidak kerja, sudah punya waktu yang longgar, ya tetap tidak bisa ikut saja. Ini yang seperti hikam, manusia terpedaya, tergoda, dialihkan oleh hawa nafsunya sendiri. Dan tergoda oleh yaitu godaan setan. Jadi jangan berasumsi, beranggapan kalau sudah waktunya longgar bisa berbuat ketaatan yang dulu pernah ditinggalkan. Jawabannya, ada orang sudah punya waktu yang lapang, waktu longgar, tapi tetap tidak bisa melaksanakan. Orang yang demikian ini disebut terperdaya, tergoda, yaitu oleh nafsunya sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah ngaji hikam Masjidul Iman Rukun Harapan ini tidak termasuk diperdaya oleh nafsunya dan digoda oleh setan. Nah, mudah-mudahan. Tapi ya umumnya segini ngaji subuh, saya ngisi kajian subuh di mana orangnya sudah sepuh-sepuh sebagainya. Mudah-mudahan yang sepuh masih sempat ikut ini tidak masuk di nomor kajian 72 ini. Wis dikei kesempatan, waktunya longgar, wis tidak bekerja, ia bisa memanfaatkan yaitu apa yang dulu ditinggalkan. Sehingga tidak perlu ada rasa penyesalan yang berlebih-lebihan. Iya aku ben gak iso melok ngene-ngene iki soalé durung duwe waktu. Kalimat ini itu salah. Kita mengatakan durung duwe waktu. Lah waktunya itu kemana? Kok dikatakan tidak punya waktu? Allah itu memberi waktu kepada orang yang sibuk atau tidak sibuk itu sama. Dalam sehari semalam 24 jam. Bagi orang yang bisa mengatur amanat waktu 24 jam bisa terisi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Bagi orang yang tidak bisa membawa amanat waktu, ia punya banyak kelonggaran waktu tetap tidak manfaat. Kata kuncinya adalah orang cerdas itu orang yang bisa, yaitu membawa amanat dari Allah
dan mengembalikan amanat kepada Allah kembali sesuai dengan yaitu fungsinya. Mudah-mudahan kita yang sudah umur uzur, yang sudah kepala 5, 6, 7 ke atas ini oleh Allah diberi kemudahan-kemudahan. Amin Allahumma. Termasuk kemudahan ikut ngaji. Jamaah rahimakumullah, mari kita baca beberapa pensara kitab hikam di dalam memberikan penjelasan masalah manusia yang yaitu ightirar, yang kebejuk. Orang yang hidup di dunia ini sudah pernah jatuh, terus jatuh, tidak bisa bangkit. Yaitu al-ightirar, yang tergoda, terperdaya dengan syahwat kehidupan. Makanya jenengan pun sampai mungel atau ngomong ini, mbok aku iki kok dadi wong sibuk, ngeten iki mboten oleh. Sibuk itu sebenarnya dibuat sendiri atau dipengaruhi orang. Ayo ditakoni jenengan. Orang mengaku sibuk itu sibuk diri lakon-lakoni dhewe apa dipengaruhi wong? Monggo saya jawab. Dilakoni dhewe. Enten tiang niku mboten enten apa-apa gawe apa-apa. Ndak punya acara yang misalnya itu menjadi bagian dari kesibukan. Guae acara sing gak ono manfaate. Akhirnya sibuknya tidak membawa karena itulah maka ada satu pesan Nabi, ihtanim khamsan qabla khamsin. Ada pesan Rasulullah, jagalah yang 5 sebelum kedatangan yang 5. Salah satu 5 itu manfaatkan waktu senggangmu sebelum datang sibukmu. Nah, kalau hadis Rasulullah ini menjadi pedoman kita, jangan pernah yaitu hidup punya waktu meninggalkan kita tidak pernah mampu memanfaatkannya. Mudah-mudahan yang diberi sehat, yang diberi sempat, yang diberi limpahan rahmat, dan yang lainnya menjadi sarana untuk mudahnya mewujudkan hak ubudiyah, taat kepada Allah. Amin Allahumma. Sedihnya hati karena tidak bisa taat ibadah kepada Allah, tapi tidak mau bangkit dari rasa malas. Ada penyakit yang masuk virusnya ibadah, namanya kaselun, kasal. Kasal itu bukan kepala staf angkatan laut ya. Kasal itu artinya malas, malas. Ada orang itu merawat malas, malasnya dirawat. Jadi kalau misalnya digerakkan dengan panggilan kegiatan kebaikan, ia tidak mood, tidak nyaut. Diumumkan macam-macam. Ada masjid, tapi saya tidak tahu kalau masjid di sini. Meskipun sudah terjadwal, kalau saya ngisi ngaji hikam di Nur Iman ini Ahad ke-3 dan ke-5. Ada di masjid lain itu. Sudah tahu jadwalnya itu ngaji pada Ahad kesekian. Tapi masih perlu untuk diundang kembali. Jadi ada grup namanya kajian yaitu kitab Al-Hikam masjid apa gitu. Punya jamaah banyak. Itu diingatkan lewat grup itu. Jangan lupa Ahad besok waktunya ngaji. Lewis gitu tuh loh saya maling ini. Tolong ya, engko nek waktu ning ngaji aku susulen. Wis ngono maneh. Tolong ya, engko nek nyusul aku ojo terburu-buru. Soalnya aku nek adus suwe. Orang begini nih contohnya wong alim, wong manja. Lah manja itu wujud nyata manusia dikuasai nafsu.
Makanya jenengan membedakan manja dan cinta itu tipis loh ya, 11-12. Misalnya duwe bojo ngalem wis barangkali ku njaluk dilayani. Ambek bojo sing pancene cinta atau ada rasa cinta, gak sama. Kalau rasa cinta munculnya tidak memaksa. Tapi kalau manja selalu memaksa. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu duwe bojo. Sami to, mbok bojo sik enom wis tuwek ngene iki nggih. Kinten-kinten rakyat panjenengan bojo sampean iki termasuk ambek sampean seneng apa ngalem? Wis ditakoni lanang sing jawab wedok. Bapak-bapak sampean duwe bojo niku masuk bojo sing seneng cinta kali sampean apa sing ngalem kali sampean? Rupane gak wani ambek bojone rupane. Ini intinya kalau ada rasa cinta itu tidak memaksa, tetapi berharap untuk bisa dilayani. Ini contoh cinta. Papa, aku iki lak wis tua. Aku iku nek nanggone kamar kecil saiki gak wani. Lah gak wani ambek opong. Gak wani wedi kepreset. Tolong Pak, aku tuntunen nanggone kamar kecil. Pertanyaannya, ngomong ini ki cinta apa ngalem? Cinta apa manja? Modelnya bingung ini. Menurut kula, niki namanya cinta, mboten manja. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang bersifat fitrah. Aku wis tua Pak, nek melaku keroyo-keroyo kadang kala kepreset wedi. Ini tidak mengungkapkan namanya manja. Memang harus dilayani, dibantu karena fitrahnya sudah tuh. Lah nek ngene, iki ngene iki. Iki dibalik iki. Pak, aku tuntun nanggone kamar mandi. Ya dituntun temenan nang bapakne. Lah bapak ini pada tuae, tadi tua nuntun tua. Jenenge wong uripe macam-macam. Barang wis tolong Pak yo aja ditinggal, aku entenono. Tadi bapake ngenteni bojone adus. Aduse suwe pisan. Nuwun sewu. Barang mari adus wis bapak iki ndak njopo iku balak-balik karena menjaga perasaan, mboten purun ngomong dengan bahasa kasar. Balik-balik dehem. Ngerti dehem? Ngoten sing ndak njero jeding. Iku meneng ae. Makane kula emut iki, masih ingat rekaman video ngaji hikam. Hidup komunikasi manusia itu ada 3 bahasa. Jadi nek wis wonge tingkate wong arif, wong bijaksana, bahasa tidak mesti kata. Ada namanya bahasa tubuh atau isyarat. Nunggoki wong misalnya suwe terus ngene. Ngene ku berarti apa? Berarti apa? Gak kudu watuk diwatuk-watuk nang. Ngene ki apa? Nek wong ngerti berarti waduh. Bapak atau bojoku iki rupane wis gak sabar. Aduse dicepetno. Dadak didehemi malah sing jero yo dehem pisan. Nah, nuwun sewu. Akhirnya metu menjadi apa? Awalnya cuma mewujudkan rasa cinta dan sayang kepada istri, karena di luar batas kesabaran muncul keluar menjadi muring-muring ya. Iku adus tak mati dengan jeding. Ini contoh merawat cinta dan merawat manja itu tidak sama. Kalau kebutuhan berkaitan dengan fitrah kehidupan dan itu dialiri rahmat namanya mahabbah, cinta, niku rasanya ayem. Alhamdulillah, biyen bojoku iku nesuhan saiki wis tuwa sabar. Iki cinta iki. Lah iya kemanten baru sampai kemanten kawak-kawak. Puan apa? Puan sembebarang jaluk dilayani.
Berarti aku ki rabi oleh kon iku dadi pelayan ya. Nah, awalnya itu nikmat lalu berubah menjadi nikmat. Karena itu di kitab dikatakan sedihnya hati karena tidak bisa taat ibadah kepada Allah, tapi tidak mau bangkit dari kemalasannya untuk menjalankan ibadah di saat waktu diberi kesempatan oleh Allah. Itu adalah tanda ia telah terperdaya, terbujuk, tertipu oleh setan dan hawa nafsunya sendiri. Cuma bedanya bagaimana menghalau, menangkal setan dan hawa nafsu. Bedanya kalau setan itu menolaknya itu tidak sulit. Banyak zikir, doa, perlindungan dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu daya tangkal terhadap yaitu ajaan setan. Tapi dibacakan ta'awud menter itu nafsunya sendiri. Makanya kula ngemutaken ya Mas ya setan niku pancen makhluk terkutuk. Ya piye aja nemen-nemen dilokno. Kadangkala wonge ambek setane luwih elek wonge. Karena itu di kitab ini yang banyak diurai itu bukan masalah pengaruh setan, tetapi pengaruh hawa nafsu. Males itu hawa nafsu. Makanya sampai ada doa minta perlindungan pada Allah dari hati yang lemah, males. Wong umah iku lho gak ado mek masjid. Nuwun sewu ditempuh dengan jalan kaki tidak sampai payah. Ya tetep gak budal. Jawabane males. Tapi ono situ menungso ku ilang malese. Nek didudono donya. Makane ten guyon, iki guyon ya. Ono wong belanja ke supermarket. Seperti saya kalau lagi rehab-rehab bangunan pondok itu kan ke sana, ke depo bangunan di Gedangan Sidoarjo. Terus kalau sudah beli dapat apa? Dapat yaitu kupon yang itu diisi lalu dimasukkan ke dengan iming-iming hadiah 1 miliar. Tadi banyak galangan-galangan bahan material di daerah sini nggak tertarik karena cuma melayani pemerintah tidak memberi kupon. Amarga akan iki beda nih menungso dikuasai nafsu dengan yang tidak dikuasai. Barang sama harga berbanding atau bersaing. Di daerah Rungkut ini kan banyak namanya galangan jualan material. Tapi jauh di luar kota, sana tetap yaitu didatangi. Selain katanya bahan-bahan pilihannya macam-macam, kedua ada kupon 1 miliar itu. Wakilnya memburu supaya dapat banyak kupon. Kupon ini dilebokno kabeh. Hati ini merono itu sebenarnya gak belonjo, kepingin oleh 1 miliar itu. Tapi jenenge rezeki ini kan kata Imam Ghazali rezeki kan ada 4. Salah satu 4 itu masih dijanjikan. Namanya janji itu kadangkala diberikan atau tidak diberikan. Walak balik oleh kupon dilebokno nang ngene kotake. Setiap diundi tetep gak oleh. Tapi yo gak bosen-bosen, yo sik rono ae. Paham niki? Orang yang demikian ini sedang dikendalikan setan dan nafsunya ada. Umay luwih mek Masjidul Iman, tapi sholat subuh ini gak ada kene. Dan dia tidak seperti saya. Kalau saya kan petugas yaitu dakwah. Saya keluar kampung, keluar yaitu daerah saya memenuhi ngaji. Ada ucap aku nih kak sholat nang kono kak saya sebut nama. Rasanya hatiku kurang
Padahal ngono ngomong nduk, wong niku mari sembahyang subuh oleh sarapan. Pertanyaane, apa nang kene yo gak oleh? Oleh. Kenapa kok gitu? Jawabannya bukan makannya, bukan sarapannya, bukan kuliah subuhnya, nafsunya. Makanya bahaya laten yang tidak tampak tapi bisa punya pengaruh menyelinap di dalam diri manusia, itulah an-nafs, yaitu nafsunya sendiri. Nah, ini perlu diwaspadai. Dikatakan orang yang terperdaya atau terbujuk oleh setan atau syahwat atau nafsunya, orang yang semacam demikian ini karena di dalam hidupnya ia tidak menyandarkan apa yang ada di dalam keinginannya kepada sang pemilik segala urusan hidupnya. Siapakah pemilik segala urusan hidup itu? Allah. Jadi ngaji hikam diulak wali tetap akhirnya zikir. Lapo ndok umat turu wong yamine ya wis cukup. Ya mendingan nang Nurul Iman melok jamaah subuh ambek melok ngaji. Iki atine diolah dhewe. Ning omah ya gak oleh apa-apa, nang masjid malah tambah oleh ilmu, ya oleh ibadah jamaah, ya oleh silaturahim ketemu tonggo kanan kiri kanca. Orang yang mengolah hatinya ini namanya orang yang cerdas. Nah, kalau jenengan ini kadang-kala kebalik. Potensi diberikan oleh Allah tapi tidak bisa menggunakannya. Untuk itulah melalui syarah hikam ini ada banyak istilah-istilah yang disebut oleh sang pensarah. Di antara ada istilah yang dikatakan yaitu kesedihan bohong. Apakah kesedihan bohong itu? Yaitu ketika ada rasa sedih, ingin keluar dari kesedihannya, di mana diiringi dengan yaitu tampilan ekspresi tubuhnya, linangan air mata dan tangisannya. Tetapi kesedihan ini justru menipu dirinya. Sedih ketika ia punya kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam ketaatan ibadah, tetapi justru ia tidak bisa memanfaatkan. Orang yang demikian ini adalah pembohong yang ditampakkan. Monggo awak iki isin ambek Gusti Allah. Jarine kepingin sregep jamaah ngenteni wis dangan ya tetep gak. Nah, itu namanya disebut kesedihan yang bohong. Pembohong-pembohong atau pembual-pembual di dalam hidup ini melambangkan kualitas integritas orang itu. Makanya ada istilah koco benggolo. Ini falsafah Jawa. Koco bercerminlah pada diri sendiri. Orang itu kalau sudah bisa melakukan yang demikian ini, insya Allah peristiwa apapun itu cermin untuk diri kita sendiri. Ada orang itu kelakuannya gak menyadari, justru menjerumuskan yaitu harga dirinya. Ada orang yang sangat yaitu waspada, ia selalu mengintai gerak-gerik hatinya. Nah, di dalam tasawuf itu gerak-geriknya hati itu namanya ahwal kolbu, itu dipantau terus. Kerentek itu cara Jawa, khotir itu bahasanya kitab, itu harus dipantau. Sama dengan orang memantau kesehatan, tensinya selalu dikontrol. Perkembangan yaitu gulanya harus selalu dikontrol. Ini menyangkut wilayah jasmani. Tetapi wilayah rohani jarang manusia itu mau mengontrol. Biasanya semangat sekali di dalam datang ke masjid, lalu melemah semangatnya, tapi tidak dikontrol, dibiarkan saja. Sama dengan orang ketika tensinya naik, kemudian nggak dikontrol,
tahu-tahu sampai mempengaruhi organ tubuh yang lain. Saya punya cerita, bukan jamaah ngaji ya, kenal gitu aja. Ada istilah aji mumpung. Aji mumpung niku nafsu. Konon dia ini sudah lama tidak dapat undangan kemanten, resepsi di gedung. Nah, dia ini ya berkaitan dengan peristiwa pandemi COVID kemarin, orang tidak boleh berkerumun dengan gitu ya. Akhirnya setelah mulai longgar, sudah mulai seperti sekarang, mudah-mudahan semakin terus normal gitu. Amin Allahumma. Lalu ada undangan ini, sudah mulai rame-rame undangan manten ini. Hari ini saja banyak gedung-gedung sudah yaitu membuat penjor-penjor ada persepsi. Wis suwe gak tahu nekane undangan persepsi kemanten di gedung datang. Lah yang namanya resepsi kan yang menggoda itu kan banyak, di antara tempatnya yang paling banyak menggoda itu makanannya. Suwe gak mangan model ngono ketemu. Lah dia ini tidak sadar, dia ini punya penyakit tekanan darah tinggi. Masuk antara melihat makanan dan kemanten itu lebih banyak ke makanan. Tadi nek ape munggah nanggone tempatnya wedding itu sampai ngelirik. Ngelirik? Gak ngelirik manten, ngelirik angan-angan. Modon mari salaman wis gak perlu difoto-foto, gak penting. Langsung modon nyerbu semuanya wilayah yang namanya waspada. Apa itu waspada itu? Akhirnya tanpa sadar dia ini sudah dalam kondisi yang sangat sensitif kesehatannya. Makanan-makanan yang diingatkan dokter tidak dihiraukan. Yang memicu tekanan darah tambah naik. Wis macam. Niki kisah nyata nih. Sak makanan kadang-kadang enten tiyang niku nuwun sewu. Lah iya, wong wetenge ya mek sakmono lho. Semua dipompakan kabeh. Tadi mari kene ngalirono kuwi kadang-kadang ngoten ngene. Wong iki kok gak pegel ya. Merono-merono. Jawabannya rasional. Aku wis bowo. Eman-eman duit wis kadung tak. Muangan kabeh. Pulang langsung mohon maaf peredaran darahnya meningkat, tekanannya, pembuluh darahnya pecah, langsung stroke. Pertanyaannya, nikmat sesaat di gedung resepsi dengan penderitaan yang lama. Bahasanya orang ngomong gak nyucuk. Ayo enake sesaat, menderitanya. Ini contoh nyata. Manusia terbujuk godaan nafsu. Makanya kita ini kan serba sulit. Gak dipangan, ini disuguhno supaya dipangan berdampak kepada ini butuh kearifan. Makanya dalam istilah Quran, kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak suka yang berlebihan. Sesuatu itu kalau sudah berlebihan mesti tidak baik. Ngaji aja loh, kalau berlebihan ya gak apik. Makanya ada rentang waktu itu yang disebut standar. Nek kuliah sobo iku standare, nek tambah padang berarti mari. Makanya kalau niki tolak ndelok. Lah nek ngajine mari maghrib, rentang jeda waktunya sudah mendengar masuknya waktu Isya. Gampang. Di Sidoarjo saya ngisi hikam itu mari maghrib. Pokoknya adik wis timer muni tit mandek. Lah ini belum bunyi sekarang.
Ya tak terus wae sih. Itu kan kesepakatan yang tidak pernah tahu. Timer itu kesepakatan yang kita tidak tahu. Dibuat oleh keputusan, wis disetting pokoknya muni ya mari. Karena itulah mari kita jadi orang cerdas. Kesedihan yang memicu hati manusia, atau dalam istilah kitab hikam disebut keciutan hati karena luputnya sesuatu yang dicintai, karena takut terkena sesuatu yang dibenci, sehingga hati dibuat bergolak oleh penyesalan dan rasa takut yang tidak pernah hilang. Jika kesedihan itu membuahkan amal kebajikan dan membangkitkan untuk mengejar, yaitu sedapat mungkin kekurangan yang pernah terlewati, itu adalah sebuah kecerdasan. Jadi tiang niku maling ini, sopo sih mau cerdas itu. Ketika Allah membuka peluang waktu sudah longgar, ia bisa memanfaatkan untuk menutupi ketika masa-masa yang masih sibuk dulu tidak bisa menjalani, maka ini disebut orang cerdas. Banyak di dunia ini kapasitas akalnya luar biasa tapi gak cerdas sama sekali. Nah, cerdas ini berhubungan dengan sensitivitas, yaitu akal dan hati. Kalau kecerdasan menempel pada akal, orangnya IQ tinggi. Kalau menempel kepada hati, orangnya sangat sensitif sekali. Makanya jenengan imut, ono wong nuwun sewu hidup di masyarakat bertetangga yang tidak, yaitu yang disebut sinergi. Sing sebelah sini orang kaya raya, seorang punya pengaruh jabatan yang tinggi dalam profesi, yang sebelahnya ini orang miskin, tidak punya kebanggaan apa-apa yang bisa dibanggakan. Lalu dalam lintang kehidupan bermasyarakat, dua orang ini mewarnai kehidupan. Orang yang kaya raya tidak pernah sensitif hidup bersentuhan dengan tetangga yang miskin itu. Sebaliknya pula orang miskin tidak mau mendekat kepada kaya karena ada rasa ketakutan untuk yaitu berjejer orang kaya itu. Maka kedua-duanya ini tidak akan membawa manfaat apa-apa. Makanya wong urip niku jarine ngaji hikmah kudu tolah-toleh. Noleh nganan melihat siapa yang di kanan, noleh ngiri melihat siapa yang. Itulah jawaban isyarah salam. Ini wong sembahyang ini wis terakhir kan dari hablum minallah berlanjut hablum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Secara syariat memang hanya membelengkan wajah, tetapi hakikatnya lihatlah siapa di samping. Nah sekarang ini banyak sholatnya rajin tapi nggak peka dengan lingkungan. Ibadahnya aktif, muamalahnya rusak. Nah hikam ini tidak begitu. Membangun sinergi keseimbangan antara yaitu harmoni kehidupan secara vertikal yaitu dengan Allah dan secara horizontal dengan makhluknya Allah. Makanya entennya nek biyen iku gak tapek ngerekenan wong wis ngaji hikam malih dadi seneng yaiku ngewangi urusane wong. Saya cuma mengingatkan ada 3 ibadah spesial menurut kula spesial. Karena ini bisa membuka tabir yaitu yang namanya tebalnya hawa nafsu. Pertama membangun mental namanya sidqul kalam atau sidqul hadis. Selalu menyampaikan statement pernyataan atau ucapan yang jujur. Jujur ini lambang isinya hati. Jadi kalau orang kuis jujur, yang lainnya itu ikut mengiringi baik. Yang membuat bermasalah itu karena statnya di hatinya itu tidak jujur. Betul? Betul?
Makanya jujur itu menjadi sifat wajib menempel pada utusan Allah. Semua nabi dan rasul itu oleh Allah disifati as-sidqu, jujur. Sidqul kalam. Yang nomor 2 ada amanah. Orang hidup itu membawa amanat dari Allah. Secara syariat bisa amanat itu nempel kepada sesama makhluk. Tetapi hakikatnya yang memberi amanat adalah Allah. Orang jadi pemimpin dipilih melalui sistem pemilihan. Lalu diangkatlah, ia terpilih karena pemilihnya yaitu sangat yang disebut layak, suaranya banyak. Nah, secara syariat dipilih manusia, tetapi hakikatnya Allah menghendakinya melalui iroda kehendaknya, maka banyak orang ingin memilih orang itu. Nah, ini ngaji. Maka dia menerima. Nah, ini sudah muni. Berarti ini sudah warning ya, kurang dikit. Ya apa? Adaul amanah, selalu menjaga. Ini adalah ibadah spesial. Yang ketiga, ya ini yang selalu sering saya sampaikan, resapan ngaji hikam. Sahawatul anfus, memiliki jiwa yang peduli. Sahawa itu artinya loman. Al-anfus itu jiwa. Jiwa yang loman. Cara Jawane gak isoan, gak tekanan. Yos, gak tego aku ambek iki. Aku ben tau ngrasakno kaya wong iku. Makane saiki aku wis ngene, tak ewangani sak mampu-mampuku. Ini orang baik ini. Makanya kita melihat kehidupan di masjid, di rumah, di masyarakat, gak perlu teori macam-macam. Nek ana wong kok iso ngregani wong, ya iku pancene iku asli wong. Ana wong kok gak iso ngregani wong berarti lho sing jawab sampean. Lah ya yamin bertetangga kok ya gak ana rasa bagaimana saling mengerti. Padahal aku ki ya wong, dheweke ya wong. Kok gak iso ngomongno aku, padahal aku wis suwe iso ngomongno wong iku. Bahasa otak-atik gaduk ngeten iki juga gak mesti salah loh. Maka dari itu pesan saya dalam kajian nomor 72 ini, jadilah manusia yang tidak jatuh untuk yang kedua kalinya. Apa itu? Terperdaya oleh nafsunya, terus nafsu akan menjajah hatinya. Mudah-mudahan kita ditolong Allah. Kembalinya tetap minta pertolongan. Ditolong Allah untuk menjadi orang yang bisa yaitu lepas dari jerat pengaruh hawa nafsu. Sehingga nafsu kita menjadi jinak, nafsu kita nafsu yang dirahmati Allah, nafsu yang sempurna yang kelak akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semoga kajian subuh ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an ووافق لي أمالا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله minal hataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan inna hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'ah wa
nas'aluka ilman nafi'ah, wa nas'aluka yaqinan shadiqah, wa nas'aluka dinan qayyimah, wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka syukran 'alal afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu ahluh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.